Lalu selanjutnya kajian dan pembahasan yang ketiga yaitu entropi. Untuk poin pertamanya, hukum kedua termodinamika mengarah pada definisi properti baru yang disebut dengan entropi, yang merupakan ukuran kuantitatif gangguan mikroskopis untuk suatu sistem. Kuantitas apapun yang integralnya siklik nol adalah properti, dan entropi didefinisikan sebagai ds sama dengan buka kurung dq dibagi dengan T atau temperatur tutup kurung eh, di dalam reversible. Untuk kasus khusus dari proses isotermal yang benar-benar reversible ini memberi yaitu persamaannya delta S sama dengan Q dibagi T0. Bagian pertidaksamaan Clausius digabungkan dengan definisi entropi menghasilkan pertidaksamaan yang dikenal dengan kenaikan prinsip entropi. Dapat dinyatakan sebagai S generasi besar sama dari nol, di mana S generasi adalah entropi yang dihasilkan selama proses. Perubahan entropi disebabkan oleh perpindahan panas, aliran massa, dan irreversibilitas. Perpindahan panas ke sistem meningkatkan entropi, dan perpindahan panas dari sistem menurunkannya. Efek irreversibilitas selalu meningkatkan entropi. Lalu selanjutnya poinnya yaitu hubungan entropi, perubahan, dan isentropik untuk suatu proses dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, zat murni. Prosesnya yaitu delta S sama dengan S2 dikurang dengan S1. Isentropik proses sama dengan yaitu S2 sama dengan S1. Zat yang tidak dapat dimanfaatkan segala prosesnya yaitu S2 dikurang dengan S1 sama dengan C rata-rata ln T2 dibagi dengan T1. Isentropik prosesnya itu T2 sama dengan T1. Yang ketiga yaitu gas ideal. Dapat terbagi lagi menjadi dua, yaitu panas spesifik konstan, perkiraan perawatan setiap proses, yaitu S2 dikurang dengan S1 sama dengan CV atau rata-rata dikali dengan ln T2 dibagi T1 ditambah dengan R dikali ln V2 dibagi dengan V1. Atau S2 dikurang dengan S1 sama dengan C P rata-rata dikali dengan ln T2 dibagi dengan T1 dikurang R dikali ln P2 dibagi dengan P1. Proses isentropinya yaitu T2 dibagi dengan T1 buka kurung tutup kurung S yaitu konstan sama dengan buka kurung V1 dibagi dengan V2 tutup kurung pangkat K dikurang 1. Lalu T buka kurung T2 dibagi dengan T1 tutup kurung S sama dengan konstan sama dengan P2 dibagi buka kurung P2 dibagi dengan P1 tutup kurung pangkat buka kurung K dikurang 1 tutup kurung lalu dibagi K. Atau dapat dinyatakan juga buka kurung P2 sama dengan dibagi dengan P1 tutup kurung X sama dengan konstan sama dengan buka kurung V1 dibagi dengan V2 tutup kurung pangkat K. Lalu bagian yang keduanya yaitu proses spesifik variabel atau perlakuan tepat. Setiap prosesnya itu dapat dinyatakan dengan S2 dikurang dengan S1 sama dengan S20 dikurang dengan S10 dikurang R dikali ln P2 dibagi dengan P1. Proses isentropiknya yaitu buka kurung P2 dibagi dengan P1 tutup kurung S sama dengan konstan sama dengan P R2 dibagi dengan PR1. Lalu dapat dinyatakan juga buka kurung V2 dibagi dengan V1 tutup kurung. S sama dengan konstan. Sama dengan VR2 dibagi dengan VR1, di mana P adalah tekanan relatif dan VR adalah volume spesifik relatif.
fungsi S0 hanya bergantung pada temperatur. Lalu poin selanjutnya, masukan kerja ke kompresor dapat dikurangi dengan menggunakan kompresi bertingkat dan intercooling. Untuk penghematan maksimal dari input kerja, rasio tekanan di setiap tahap kompresor harus sama. Lanjut poinnya yang terakhir, yaitu sebagian besar perangkat aliran tunak beroperasi dalam kondisi adiabatik dan proses yang ideal. Untuk perangkat ini adalah proses isentropik, parameter yang menjelaskan seberapa efisien suatu perangkat mendekati perangkat isentropik yang sesuai dengan efisiensi isentropik atau adiabatik. Hal ini menyatakan untuk turbin, kompresor, dan nozzle sebagai berikut. Efisiensi dari turbin, yaitu turbin kerja aktual turbin dibagi dengan kerja isentropik turbin. Sama dengan usaha A dibagi dengan usaha S, sama dengan H1 dikurang H2A dibagi dengan H1 dikurang H2S. Lalu efisiensi dari kompresor sama dengan kerja isentropik kompresor dibagi dengan kerja aktual kompresor. Sama dengan usaha S dibagi dengan usaha A, sama dengan H2S dikurang H1 dibagi H2A dikurang H1. Lalu selanjutnya koefisiensi nozzle, yaitu aktual KE pada nozzle keluar dibagi dengan isentropik KE pada nozzle keluar. Sama dengan V2 kuadrat A dibagi dengan V2 kuadrat S, sama dengan H1 dikurang H2A dibagi dengan H1 dikurang H2S. Dalam proses di atas, H2A dan H2S masing-masing adalah nilai entalpi pada keadaan keluar untuk proses aktual dan proses isentropik. Lalu selanjutnya, keseimbangan entropi untuk sistem apapun yang menjalani proses dapat dinyatakan dalam bentuk umum sebagai S dalam atau masuk dikurang dengan S keluar ditambah dengan ini dinyatakan dengan entropi bersih transfer oleh panas dan massa ditambah dengan S generasi, yaitu entropi generasi, sama dengan delta sistem, yaitu perubahan masuk entropi pada entropi, atau dalam bentuk tingkatnya dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu S dot masuk dikurang dengan S dot keluar, yaitu laju entropi bersih transfer energi entropi bersih oleh panas dan massa ditambah dengan S dot generation, yaitu laju generasi entropi, sama dengan DS sistem dibagi dengan D dikali T, yaitu laju perubahan pada entropi. Untuk proses aliran stabil umum ini menyederhanakan menjadi S dot generasi sama dengan sigma M dot E dikali dengan SE dikurang sigma M dot I dikali SI sama dengan sigma Q dot K dikurang dengan TK, temperatur K. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan sumeri termodinamika kali ini, yaitu pada kajian analisis massa dan energi volume kontrol, kedua hukum kedua termodinamika dan entropi. Jika ada penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.